siang, Bu. Selamat siang, Pak. Suara kami terdengar, izin Pak Ketua? Terdengar jelas, Bu. Terdengar jelas. Mbak Satina ada mendengar suaranya, Pak? Ya, mohon izin, Pak Ketua, apakah mendengar suara kami? Mendengar, Bu. Kami di sini mendengar dengan jelas suaranya. Di sana suara kami jelas. Suara dari IPA Balije belum terdengar, Pak. Halo, sudah terdengar, Ibu suaranya? Itu baru jalan. Halo, Ibu, sudah terdengar, Ibu? Sudah, Pak. Sekarang sudah terdengar. Terima kasih. Iya, Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kita langsung buka saja ya, Bapak. Izinkan perkenalkan, Pak, nama saya Nisa dan ada Mbak Satina dari tim TPN Kemenpan RB, Bapak, dan ada juga dari tim TPI dari MAK. Kami berdua, saya dan Mbak Satina ditugaskan untuk memotret bencana zona integritas yang dilakukan oleh PA Balije, Bapak. Mohon nanti dijelaskan selengkap mungkin sehingga kami pun mendapat informasi selengkap-lengkapnya, Pak. Nanti kita punya waktu untuk paparan sekitar 20 menit, Bapak. Sisanya nanti kita diskusi tanya jawab, Pak. Untuk mempersingkat waktu, paparan dipersilakan, Pak. Terima kasih. Share screen, Bang. Ya, Pak, silakan, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati tim penilai nasional pembangunan zona integritas dari Kementerian PAN RB. Izinkan kami, saya Ramsa Siongi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Balije, mempresentasikan progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Profil singkat: Pengadilan Agama Balije terletak di Jalan Balije Lemboti Kilometer 5 Pontianak Timur, Balije, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki dua wilayah jurisdiksi, yaitu Kabupaten Toba dan Samosir. Adapun jumlah personil Pengadilan Agama Balije adalah berjumlah 16 orang. Moto Pengadilan Agama Balije: santun melayani, tegas mengadili. Dalam rangka pembangunan zona integritas, kami melakukan perubahan pada 6 area. Area yang pertama, manajemen perubahan. Yang kami lakukan pada area ini pertama sekali adalah membangun komitmen bersama seluruh aparatur Pengadilan Agama Balije dalam pembangunan zona integritas, mulai dari pencanangan zona integritas, kemudian penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan fakta integritas. Setiap awal tahun seluruh aparatur Pengadilan Agama Balije menandatangani fakta integritas, dan juga pejabat yang dilantik juga menandatangani fakta integritas. Kemudian kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja ZI melalui rapat-rapat kerja dan juga rapat tinjauan manajemen. Kami juga menunjuk pimpinan sebagai role model dan memilih pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan sebagai agen perubahan. Pimpinan sebagai role model dalam kegiatannya, baik itu apel Senin pagi, apel Jumat sore, rapat-rapat, briefing, intal setiap Rabu sore, dan juga kegiatan gotong royong Jumat bersih, selalu menanamkan 8 nilai utama Mahkamah Agung dan juga nilai-nilai zona integritas, mensosialisasikan budaya 5R dan 5S. Agen perubahan dalam aksi perubahannya menjadi contoh bagi pegawai lainnya
untuk membuat aksi perubahan. Sebagai contoh, aksi perubahan yang dilakukan adalah aksi meja bersih setiap pulang kantor, dan juga aksi tertib parkir kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Ini merupakan upaya kami untuk melakukan perubahan mindset dan culture set. Perubahan mindset dari dilayani menjadi melayani, dan budaya kerja lambat menjadi efektif, cepat, dan terukur. Area kedua, penataan tata laksana. Pada area ini kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang ada, agar SOP yang ada sesuai dengan beta bisnis yang kami lakukan. Kemudian kami juga memaksimalkan penerapan EOPIS, mulai dari aplikasi utama, SIKER, SIPP, aplikasi pendukung lainnya seperti ikuti, 11 inovasi wadidat dan lain sebagainya. Aplikasi dari Kementerian Keuangan juga telah kami terapkan. Selain itu kami telah membuat aplikasi inovasi untuk efisiensi dan efektivitas kerja, aplikasi ASIK, aplikasi Sasuke, Perang, perpustakaan, e-surat, Lancar Pro, dan Noko Ela. Hal ini telah kami buat semuanya. Kemudian untuk publikasi kegiatan dan informasi yang dulunya melalui website saja, sekarang sudah kami kembangkan melalui kanal-kanal Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Ini untuk memudahkan akses publik untuk mendapatkan informasi di Pengadilan Agama Baligi. Area selanjutnya ada area ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pada area ini kami tetap merencanakan kebutuhan pegawai secara sistematis dan strategis. Dalam rapat kami coba menilai kualifikasi dan kompetensi pegawai. Lalu kami usulkan sehingga struktur organisasi di Pengadilan Agama Baligi hampir seluruhnya bisa terisi oleh pejabat yang kompeten, hingga perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Juga dalam pola mutasi internal, Bapak Jaka telah menggunakan mekanisme analisis jabatan dan analisis beban kerja, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan tempatnya, right man and right place. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Pengadilan Agama Baligi, kami juga telah melakukan pelatihan Service Excellence pada petugas PTSB, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kemudian aparatur Pengadilan Agama Baligi juga telah mengikuti BIMTEK, BDTK, dan Diklat yang diadakan oleh instansi eksternal maupun internal, sehingga kompetensi dan skill SDM Pengadilan Agama Baligi menjadi meningkat. Kemudian pada area ini juga kami mencoba membuat aplikasi untuk mendisiplinkan pegawai untuk izin keluar kantor, yaitu namanya ASIK, aplikasi surat izin keluar kantor. Dengan aplikasi ini memudahkan pejabat kepegawaian maupun atasan langsung untuk memonitor pegawainya yang izin keluar kantor, sehingga kedisiplinan pegawai semakin meningkat. Juga dalam hal penyusunan siket atau mengupdatekan data, kami menerapkan self monitoring. Artinya pegawai yang bersangkutanlah yang menginput dan mengupdate datanya ke dalam siket, sehingga data pegawai akurat dan jadi valid. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Pada area ini, pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan SAKI. Pimpinan terlibat dalam penyusunan kinerja dan anggaran. Penyusunan SAKI mulai dari Penstra sampai dengan penyusunan LKJIP, pimpinan selalu terlibat di dalamnya, sehingga target kinerja bisa tercapai. Kemudian pejabat pengelola SAKI sekarang ini juga sudah bersertifikat, sehingga kualitas laporan SAKI semakin meningkat.
area kelima, penguatan pengawasan. Dalam pengendalian gratifikasi, kami telah melakukan public campaign langsung ke masyarakat, memberikan brosur-brosur anti gratifikasi untuk memastikan bahwa Pengadilan Agama Baligi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bebas dari KKN. Juga kami memasang CCTV online yang terhubung dengan aplikasi ojek online sehingga pimpinan bisa memantau secara langsung aktivitas yang ada di gedung Pengadilan Agama Baligi sehingga praktek penyuapan bisa diminimalisir. Kemudian juga kami membuat tanda pengenal agar pengunjung atau para pihak yang berada di Pengadilan Agama Baligi yang bisa masuk ke Pengadilan Agama Baligi. Kemudian setiap 2 jam sekali kami selalu memutar audio anti gratifikasi dan juga menempatkan banner-banner tentang maklumat pelayanan sehingga memberikan edukasi kepada pengunjung dan para pencari keadilan bahwa pelayanan yang kami berikan adalah tidak menerima suap atau pungli. Kemudian setiap pejabat dan pegawai telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK dan kami telah melaporkannya 100%. Dalam hal pengaduan kami telah menerapkan aplikasi SIWAS sehingga efisiensi dalam hal pengaduan. Dalam area kelima juga bahwa hakim pengawas bidang juga melakukan pengawasannya setiap 3 bulan sekali. Dan hasil temuan itu kami ekspos pada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti. Dan hasil tindak lanjut telah kami kirimkan pula ke Bawasmari dan ke PPA. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melaksanakan tugas berikutnya. Dan juga dalam hal penanganan benturan kepentingan, kami telah mensosialisasikannya kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Baligi. Kami membentuk tim penanganan benturan kepentingan, sehingga hasilnya benturan kepentingan yang ada di Pengadilan Agama Baligi adalah ini. Area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area ini kami membuat aplikasi PTSP online dari pengembangan PTSP yang ada. Hal ini didasari dari untuk memudahkan para pencari keadilan mendapatkan informasi di Pengadilan Agama Baligi secara online. Tugas kami dapat dihubungi melalui saluran live chat dan video call, sehingga ini akan mempermudah dalam mendapatkan informasi dan juga ini merupakan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih terjadi sampai sekarang ini. Kemudian kami tetap memaksimalkan pemakaian e-court dan kami juga bahkan kami mendapat nominasi dari Wadilat untuk mendapatkan award Satker yang memakai e-court terbanyak. Dalam hal pelayanan kepada penyandang disabilitas, kami membuat kursi roda dan toilet disabilitas, dan juga petugas kami akan melayani penyandang disabilitas, sehingga ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Baligi tidak membeda-bedakan orang dalam pelayanan. Inovasi unggulan yang kami buat di Pengadilan Agama Baligi, salah satunya adalah APRO, aplikasi pendaftaran perkara formulir. Yang dulunya proses pendaftaran secara manual, sekarang kami buat aplikasi untuk mempercepat proses, sehingga terbitnya penetapan dari ketua untuk bolehnya beracara secara prosedur bisa cepat dibuat. Kemudian kami juga membuat suatu inovasi layanan yang namanya Silancar, layanan pengantaran akta cerai dan produk lainnya. Hal ini didasari oleh adanya akta cerai yang tidak diambil oleh para pihak, dikarenakan para pihak bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Baligi sehingga membutuhkan waktu dan biaya.
Untuk itu kami melakukan upaya untuk membuat inovasi layanan pengantaran. Petugas kami dari Pengadilan Agama Balike langsung mengantar akta cerai dan produk lainnya itu langsung ke tempat tinggal para pihak, sehingga para pihak merasa terbantu baik dari segi waktu maupun biaya, dan ini mendapat apresiasi yang sangat baik sekali dari para pihak. Lalu untuk penilaian survei kepuasan, kami membuat aplikasi yang namanya Sasuke. Yang dulunya survei itu dilakukan secara manual, sekarang kami membuat terobosan dengan membuat aplikasi secara elektronik, sehingga para pengguna layanan bisa membuat survei tentang layanan yang kami berikan melalui gadgetnya masing-masing atau melalui tablet yang kami sediakan. Dan ini mempunyai keunggulan yaitu real time dalam hal pengolahan datanya, sehingga penilaian SKM dan penilaian indeks persepsi anti korupsi menjadi valid dan terukur. Hasil daripada penilaian SKM kami pada periode pertama tahun 2021 adalah sebanyak 93,13 dan untuk IPAP 94,14. Identifikasi dan mitigasi risiko. Dalam identifikasi kami menuangkannya dalam risk register. Kemudian kami analisis risiko yang ada itu melalui analisis SWOT. Dengan analisis SWOT kami memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisir terjadinya ancaman yang terjadi, sehingga kami berhasil untuk mengatasi dengan memitigasi risiko yang ada. Untuk sarana pelayanan publik kami tingkatkan mulai dari ruang tunggu sidang, lalu pojok selfie, lalu kemudian banyak lagi fasilitas yang memudahkan bagi para pencari keadilan untuk beracara di Pengadilan Agama Balike. Kemudian akhirnya kami mendapatkan penghargaan baik dari instansi internal maupun instansi eksternal. Terakhir kami mendapatkan peringkat pertama dalam pengelolaan website pada medio Oktober 2021 yang lalu. Kesimpulannya, dari progres pembangunan zona integritas yang kami buat menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Balike adalah semakin efektif dan efisien. Inovasi dan aplikasi serta kebijakan Pengadilan Agama Balike bersentuhan langsung dengan para pencari keadilan, dan kualitas pelayanan serta integritas aparatur Pengadilan Agama Balike semakin meningkat, sehingga Pengadilan Agama Balike layak untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2021. Untuk menutup presentasi ini, kami membacakan pantun singkat. Ke Balike beli emas, sehingga sebentar lagi boti. Zona integritas prioritas, wilayah bebas dari korupsi pasti kami miliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas paparannya. Izin Pak, kita langsung tanya jawab aja ya. Mungkin saya mau mengajukan 3 pertanyaan dulu Pak. Nanti boleh Pak Ketua jawab atau maupun dibantu sama tim Pak, boleh nanti dijelaskan. Yang pertama Pak, tadi Bapak sempat ceritakan kan pola dari yang harus dilayani menjadi melayani, dan dari lambat menjadi cepat, tadinya kurang disiplin juga menjadi disiplin. Nah, bagaimana Pak proses perubahan mindset, perubahan pola kerjanya dan menjadi kedisiplinannya, bagaimana Pak prosesnya, nanti minta dijelaskan Pak, dan apa
apa terjadi resistensi nggak Pak dalam hal tersebut? Kemudian yang kedua Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan salah satu inovasinya adalah si lancar ya Bapak. Itu kriterianya apa Pak untuk mendapatkan, boleh diantarnya sampai berapa kilometer kah dan gratis apa enggak Pak? Dan untuk yang ketiga, tadi saya belum dapat gambaran sih Pak, kalau di sana sistem pembayarannya sudah bisa langsung ada, kita sudah kerjasama dengan bank di PA Bali sendiri, ada bank yang sudah bekerja sama atau tetap harus keluar Pak, dan bagaimana untuk pengembalian sisa pajaknya? Itu dulu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk menjawab yang pertama, kami untuk merubah mindset dan culture set yang tersebut tadi itu melalui beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi pimpinan itu lalu menanamkan nilai-nilai integritas dan juga nilai utama Mahkamah Agung. Jadi dalam setiap kesempatan coba untuk merubah mindset tersebut, sehingga secara berkelanjutan itu semuanya terjadi proses dan akhirnya aparatur kami terjadi perubahan pola pikir dan mindsetnya untuk membangun zona integritas di Pengadilan Agama Bali ini. Kemudian masalah Silancar ini merupakan suatu inovasi layanan kami untuk membantu para pihak, karena para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bali ini umumnya adalah masyarakat yang tidak mampu dan tempatnya mereka berjauhan sekali dari Pengadilan Agama Bali, sehingga banyak ada beberapa produk akta cerai yang belum diambil. Itulah makanya kami membuat aplikasi ini, inovasi ini untuk membantu mereka. Dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan ini tentunya kami melihat juga kemampuan daripada para pihak tersebut. Kalau memang mereka orang yang mampu, tentunya tidak juga kami apakan, hanya kami hubungi supaya untuk mengambil akta cerainya. Jadi kami klasifikasi mereka berdasarkan kemampuannya juga, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Silakan. Izin Pak, izin Bu terdengar. Silakan Pak yang mau menambahkan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab terkait. Izin Pak, suaranya tadi tidak terdengar. Sudah Bu? Izin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait pengiriman produk ya Bu ya, biaya dari mana? Yang pasti gini Bu, kriteria tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia bahwa ada pemilahan mana yang perkara yang masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu. Terkait pengiriman produk itu tidak ada beban tambahan, tidak ada biaya tambahan yang dimintakan kepada pihak yang berperkara. Jadi itu ditanggung oleh kantor. Pertanyaan berikutnya, bebannya dan biayanya dari mana? Itu yang kami sudah buat MOU dengan jurusita pengganti, orang yang memanggil atau menyampaikan relas. Jadi kepada jurusita itu akan disampaikan bahwa ini tidak ada biaya tambahan terkait pengantaran akta cerai. Jadi biaya yang dipakai adalah kendaraan dinas, baik roda 2 ataupun roda 4 tergantung dari medan yang akan dituju. Jadi kalau sudah roda 2 atau roda 4 yang berangkat, berarti otomatis diambil dari pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Itu yang terjadi untuk biaya pengiriman. Dan sebelumnya Bu, perlu kami sampaikan bahwa sebelum pengantaran akta cerai atau produk hukum lainnya, pihak PTSB itu akan menelpon pihak yang berperkara dan menyampaikan, mengultimatum bahasa kami di sini,
bahwa akan ada petugas kami yang mengatakan akta cerai, dan jangan beri sepeser pun duit kepada beliau. Apabila beliau meminta, laporkan kepada kami dan akan segera kami proses. Itu SOP. Ya, sekaligus untuk yang hanya bisa dibayar itu adalah PNBP dari akta cerai tersebut. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua terkait risiko, integritas dan solusi, ya Bu ya. Kita ketahui bersama bahwa baik di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, integritas itu menjadi nilai-nilai moral yang utama, karena memang di situ sangat mungkin untuk terjadinya praktek KKN dan gratifikasi sebagainya. Kami di sini membangun zona integritas. Zona integritas adalah dua target sasaran, adalah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi yang pertama saya contohkan ini, kemungkinan integritas itu adalah kerjasama antara calo dengan orang dalam. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa ada atau tidak adanya JI di Pengadilan Agama Bali G, saya yakin 100% bahwa kami sudah berintegritas tinggi dan tidak ada praktek KKN di sini. Kenapa? Karena perkara yang kami layani di sini, Bu, itu 95% adalah perkara masyarakat miskin. Perkara prodeo yang ditanggung DIPA dan yang ditanggung murni oleh kantor itu sangat besar di sini. Jadi memang selain memang peluang, kesempatan itu tidak ada di sini untuk melakukan itu. Tetapi begitupun kami tetap memberikan sosialisasi seperti untuk calo. Kami memberikan kartu tanda pengenal di pintu gerbang yang dijaga oleh security. Jadi di situ security akan memilah dan menanya kepada masyarakat kepentingan Bapak Ibu apa ke Pengadilan Agama Bali G. Jadi apabila masyarakat yang tidak memiliki kepentingan itu akan tidak diizinkan masuk dengan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi itu bisa memilah, bisa mengeliminasi adanya calo yang masuk yang akan mengambil keuntungan. Dan kepada aparatur kami memberikan reward dan punishment. Artinya di situ bahwa ada pemberian penghargaan dan hukuman bagi yang ketahuan bermain-main di acara berperkara tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di poin 1-2. Yang poin ketiga akan disampaikan oleh Bapak Panitera Hukum, Panitera Muda Hukum. Saya persilakan. KUA. Bahwasanya akte cerai yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bali G, maka kita semuanya perkara putus itu kita laporkan ke KUA di mana wilayah hukum PA Bali G. Jadi setiap perkara itu putus, maka KUA tahu bahwasanya ini perkara sudah cerai. Jadi pada akte cerai pun kita beritahu kepada KUA. Dan MOU lainnya adalah seperti isbat nikah yang gratis kita juga upayakan. Dan mana juga kita kerjasama dengan pemerintah setempat untuk menanggulangi untuk rakyat miskin atau masyarakat miskin untuk dapat berperkara secara gratis atau cuma-cuma. Demikian Ibu kami sampaikan, mudah-mudahan Ibu berkenan. Terima kasih. Kita Pak, sistem atau mekanisme yang sudah kita bangun di kantor kita seperti apa Pak? Silakan Bapak. Untuk meminimalisir pertemuan antara aparatur juga dengan para pengunjung dan para pihak, kita mulai dari pintu masuk. Dari pintu masuk sudah kami pisahkan secara pintu masuk para pengunjung dan para pihak di sebelah kiri gedung, dan pintu masuk pegawai berada di kanan kiri, sehingga untuk meminimalisir pertemuan terjadi. Sistem yang telah dibangun di Pengadilan Agama Bali G sesuai dengan area JI, bahwa di area 2 itu ada penataan tata laksana yang berbasis e-office. Artinya sistem pelaksanaan tupoksi sudah berbasis elektronik. Ada beberapa sistem yang telah kami bangun. Yang pertama terkait seperti yang disebutkan tadi adalah aplikasi APRO. Memang pada saat ini aplikasi APRO itu masih diakses di wilayah kantor. Tapi itu di jangka panjang sudah ada program dan sudah ada target output bahwa di bulan 1 2022 itu akan sudah berbasis web. Artinya permohonan itu bisa dilaksanakan dari rumah atau dari manapun
pihak berperkara itu ingin mengajukan. Itu yang pertama, kami bangun by system. Yang kedua tadi disebutkan ID card sudah, sini ada tangga sidang yang terpisah antara pihak dengan aparatur. Terus kami juga melakukan pemisahan parkir di sini untuk meminimalisir pertemuan antara aparatur dengan pihak-pihak terkait. Jadi kami telah membagi parkir itu sebelah kiri itu parkir para pihak karena memang langsung berada di pintu masuk pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan parkir pegawai itu berada di wilayah sebelah kanan kantor. Dan pintu masuk itu pegawai masuk dari belakang tidak bersentuhan karena aparat pihak itu dari pinggir. Itu yang berikutnya. Kemudian kami seperti disebutkan tadi oleh Yang Mulia bahwa kami adalah salah satu nominator dari anugerah penghargaan Mahkamah Agung terkait sidang ekor. Ekor itu adalah persidangan melalui elektronik. Jelas di situ bahwa elektronik tidak bertemu, hanya melalui via Zoom seperti ini. Dan jadi makanya kami tetap memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui KUA, baik melalui ketua-ketua adat tersini, atau bahkan disempatkan kalau panitra lagi pengajian, Bu. Jadi di pengajian tersebut panitra mensosialisasikan juga, Bu, kalau mau beracara di kantor kami nggak perlu datang sekarang, bisa via online. Sidangnya juga bisa pakai HP aja Ibu sidang. Jadi kalau Ibu takut ketahuan masyarakat lain malu untuk bersidang secara cerai, Ibu bisa dari rumah sambil ngurus anak. Itulah beberapa mekanisme yang telah kami bangun di Pengadilan Agama Bali. Mungkin terima kasih, Bu. Ya baik, terima kasih juga Pak. Terkait pertanyaan selanjutnya Pak, kita ada notif tidak ya Pak ke pemohon terkait mungkin antrian, kemudian terkait pemberitahuan jadwal sidang untuk memastikan bahwa memang belum ada notifikasi tentang antrian sidang, tapi kami sudah merencanakan ada beberapa inovasi ke depan, antara lain notifikasi antrian sidang. Ketika jadwal sidang itu sudah ada, mereka sudah ada pemberitahuan notifikasi. Berikutnya, ketika pas waktu mereka sidang, dia ada notifikasi untuk pendaftaran sidang. Jadi mereka tidak antri lagi untuk mendaftar sidang. Nanti kami tinggal validasi berapa perkara yang sidang hari ini, siapa-siapa yang sudah mendaftar melalui notifikasi tersebut. Nanti ketika dia datang langsung mendaftar. Jadi ada jadwal masing-masing. Jadi misalnya antrian pertama jam 9 terus sampai selanjutnya. Jadi mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dulu. Jadi ketika datang dia tidak terlalu menunggu lama. Jangan sampai nanti dia sudah mendaftar tapi antriannya yang terakhir. Jadi dengan adanya notifikasi antrian sidang ini bisa melihat bahwasanya kapan jadwal dia akan bersidang. Terima kasih. Ya Pak, penjelasannya mungkin dari kami juga setuju ya Pak terkait pengembangan itu, bagaimana maksimalkan terkait pelayanan kita. Kemudian tadi mungkin sedikit kembali terkait validasi akte cerai, mungkin itu perlu kita miliki mungkin Pak ya, karena lagi-lagi terkait pembangunan Zati ini kan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari kita maupun dari masyarakat, khawatirnya ada yang mungkin akte cerai palsu dan lainnya. Nah itu kan memang perlu validasi dari kita. Nah mungkin dari situ itu bisa jadi hal yang kita bangun juga Bapak. Izin Bu ya, mungkin penambahan sedikit. Tadi memang yang dijelaskan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua benar, sudah dalam progres. Tapi untuk pemberitahuan notifikasi hari sidang itu sudah. Jadi untuk hari sidang kapan, jam berapa, tanggal berapa, hari apa itu sudah ada di kami. Terkait tinggal antrian sidangnya yang belum online ini. Nah, terus yang kedua terkait validasi akta cerai. Kami sudah punya validasi dan itu memang kayaknya di Dirjen Badan Peradilan Agama adalah semacam aplikasi. Ya, semacam produk nasional itu. Jadi seluruh pengadilan agama sudah diwajibkan punya itu. Jadi artinya validasi data itu sudah ada. Kami sudah menemukan beberapa akta cerai palsu di sini dan kami sudah menggunakan QR code. Jadi barcode-nya itu di-scan. Apabila itu bukan produk kami, itu akan keluar otomatis akta cerai ini tidak terdaftar. Jadi kalau yang seperti Ibu sampaikan di akhir sudah berjalan di Pengadilan Agama Bali Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Mungkin untuk tambahannya bisa kita sediakan di website kita Pak. Jadi mungkin masyarakat atau yang KUA juga bisa langsung ngecek mungkin ya Pak di tempat yang kita sediakan juga Pak. Siap, terima kasih. Ya, siap Pak. Baik, mungkin
terkait dari ZI untuk pengembangan di tahun berikutnya, kami memfokuskan kepada pengembangan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan keadilan. Tentunya kami akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan daripada aparatur pengadilan agama Baligi dengan mengikuti beberapa dan sebagainya, sehingga ahlian dan kompetensi aparatur pengadilan agama Baligi semakin meningkat. Dan inovasi itu merupakan harga mati bagi kami untuk kami kembangkan di tahun berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk penjelasan tambahannya. Dari saya mungkin cukup, dari Ibu Nisa apakah ada tambahan? Baik, Pak Safinah, terima kasih. Izin Pak Ketua, menurut Pak Ketua sendiri apa yang menjadi paling unggulan dari PA Baligi ini, Pak? Yang paling kami unggulkan di pengadilan agama Baligi ini adalah integritas aparatur di pengadilan agama Baligi ini. Artinya setiap aparatur di pengadilan agama Baligi itu mempunyai rasa tanggung jawab dan komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi, sehingga semua bentuk pelayanan kepada masyarakat itu kami usahakan semaksimal mungkin, dan upaya itu adalah merupakan juga tujuan daripada reformasi birokrasi itu sendiri. Demikian Bu yang harus saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua. Mbak Safinah. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Izin Pak Ketua, dan mungkin pendalaman yang kami lakukan ini cukup. Namun sebelum berakhir, boleh Pak diberikan closing statement yang terakhir Pak. Disilakan Pak Ketua. Izin Bu yang akan menyampaikan closing statementnya Ketua. Boleh, disilakan Pak. Terima kasih Bu. Kami akan menyampaikan closing statement dari kami semua. Kami tidak anti terhadap perubahan, justru dengan perubahan itu membuat kami lebih maju dengan melahirkan berbagai macam inovasi untuk memperbaiki manajemen kantor kami, memberikan akses yang mudah kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan. Pemimpin beserta aparatur peradilan selalu bersinergi menciptakan kantor yang kondusif, minimalisir kesalahan, dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada demi terwujudnya peradilan yang agung, bebas dari korupsi dan kolusi. Tentu pekerjaan ini belum selesai. Kami akan selalu berusaha dan terus berusaha semaksimal mungkin menjadikan kantor kami lebih baik lagi. Kami menyadari apa yang kami lakukan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Akan tetapi kami yakin dengan apa yang telah kami lakukan selama ini, bahwa kami layak untuk mendapatkan WIBK di tahun 2021 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Ketua Jeki. Izin Bapak Ibu, mungkin tadi ya terkait pendalaman yang kita akan cukup, dan juga semangat dan perbaikan Bapak Ibu juga kami rasakan, dan semoga itu terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan Pak, terkait perbaikan-perbaikan tahun ini, tahun depan, dan tahun seterusnya. Izin sebelum berakhir kami mohon maaf jika kami ada salah kata Bapak Ibu, dan terima kasih sekali lagi telah menghadiri kegiatan evaluasi di siang hari ini. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibu. Terima kasih. Disilakan sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom.